Halo cuy, kalau kita ngomongin motor sport 150 cc di Indonesia, pikiran orang biasanya cuma dua. Kalau nggak CBR, ya R15. Nama Suzuki GSX R 150 itu kayak anak pinter di kelas yang duduk di pojokan tapi nggak ada yang mau nemenin. Padahal motor ini punya performa yang bikin dua kompetitornya itu malu di lintasan balap. Tapi sayangnya, di mata kebanyakan orang, motor ini sering diremehkan. Entah karena desainnya yang katanya aneh, atau karena dealer Suzuki yang jumlahnya makin langka, kayak badak bercula satu. Jadi, apakah GSX R 150 ini adalah hidden gem yang layak dibeli, atau memang udah seharusnya kita lupakan? Mari kita bedah. Kita buka dari jantung pacunya dulu, kasarnya begini. Kalau CBR fokus di kenyamanan harian dan R15 menang di fitur gimmick, GSX R 150 ini fokus di satu hal, yaitu kencang. Mesin 150cc DOHC overboardnya itu punya napas yang panjangnya minta ampun. Di saat kompetitornya udah napas tersenggal-senggal di RPM atas, mesin GSX ini justru baru mulai teriak. Limitnya tinggi banget, hampir 13.000 RPM. Ini mesin yang sebenarnya paling mendekati DNA motor balap di kelas 150cc. Jadi kalau kalian cari motor yang enak buat high speed dan gak cuma modal tampilan, GSX ini juaranya, no debat. Tapi ya itu, motor kenceng doang gak cukup buat orang Indonesia. Masalah utama GSX R 150 adalah proporsi. Lampu depannya yang single itu sering diejek kayak kepala lele, dan bodinya kelihatan terlalu ramping kalau dibandingkan sama R15 yang bodinya bongsor kayak motor 250cc. Padahal bodi ramping ini yang bikin dia lincah banget buat selap-selip di kemacetan. Tapi ya balik lagi, orang kita kan pengennya motor sport yang kelihatannya gede, biar dikira motor mahal. Suzuki kayaknya terlalu idealis di sini. Mereka mementingin fungsi aerodinamis di atas estetika yang diinginkan pasar. Ngomongin fitur, GSX ini sebenarnya pionir. Dia yang pertama bawa sistem keyless di kelasnya, pas kompetitornya masih pakai kunci colok. Tapi masalahnya Suzuki kayak lupa update. Di saat yang lain udah pakai suspensi upside down biar kelihatan gagah, GSX masih setia pakai teleskopik. Kelihatannya jadul. Iya, tapi jujur aja, build quality material Suzuki itu biasanya lebih solid. Plastiknya tebal, catnya awet, dan jarang ada kasus rangka patah atau mesin rembes. Kasarnya, ini motor dibangun buat disiksa, bukan cuma buat dipajang. Terus kenapa penjualannya lemas? Jawabannya bukan karena motornya jelek, tapi karena after sales. Nyari dealer Suzuki sekarang susah minta ampun. Harga jual kembalinya jangan ditanya, anjlok parah dibanding Honda dan Yamaha. Ini yang bikin orang takut beli. Padahal secara value for money, GSX R 150 bekas itu harganya lebih miring banget. Kalian bisa dapat performa gila dengan harga yang jauh lebih murah daripada beli Beat baru. Menarik kan? Kesimpulannya, kalau kalian adalah orang yang beli motor buat dipuji tetangga atau buat pamer fitur di lampu merah, jangan beli GSX. Kalian bakal nyesel. Tapi kalau kalian adalah enthusiast yang nyari performa mesin murni, handling yang enteng, dan kualitas material yang jempolan, GSX R 150 ini adalah pilihan paling cerdas. Dia adalah motor buat mereka yang ngerti mesin, bukan cuma buat mereka yang kemakan iklan. Gimana menurut kalian? Masih berani ngeremehin motor ini? Atau kalian termasuk yang setuju kalau motor ini desainnya emang aneh? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.